Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Bagi umat Islam, diminta untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang diturunkan sebelum Al-Quran. Hal demikian menjadi rukun iman yang ketiga. Akan tetapi, kitab suci Al-Quran tetap satu-satunya pedoman hidup bagi umat Islam. Lantas, mengapa kita perlu mengimani kitab agama lain? Apakah kitab suci Al-Quran telah menyempurnakan kitab sebelumnya? Apa saja kelebihan Al-Quran dengan kitab yang lain? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Untuk apa beriman kepada kitab agama lain? Kita tahu bahwa kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Namun demikian, dalam rukun iman yang ketiga, umat Islam diminta untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, umat Islam juga wajib beriman kepada kitab agama lain, seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Adapun Islam yang diperintahkan beriman kepada kitab agama lain, hukumnya adalah fardu ain. Maka wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengimani kitab-kitab agama lain. Iman terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu landasan dalam agama Islam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh." Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 136. Menurut Imam Qurtubi, ayat tersebut diturunkan dan ditujukan untuk semua orang yang beriman. Makna ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang berbuat benar, tunjukkan kebenaran yang kalian lakukan, dan teruslah kalian berada pada garis kebenaran itu. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebelumnya, artinya kepada setiap kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir, Abu Umar, dan Ibnu Amir berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan kepada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dari kalangan para nabi terdahulu. Sedangkan Imam Ibnu Katsir memberikan penafsiran bahwa maksud konteks ayat tersebut bukanlah perintah untuk beriman, melainkan perintah untuk lebih menyempurnakan iman dan memperkokohnya. Menurut Said Qutb, seruan iman pada ayat tersebut merupakan seruan iman yang kedua, dengan menyebutkan ciri atau sifat mereka yang membedakan mereka dari kejahilan yang ada di sekitarnya. Ini merupakan penjelasan terhadap unsur-unsur iman yang wajib diimani oleh orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Iman yang menghubungkan antara hati seorang mukmin dengan Tuhan yang telah menciptakan mereka dan telah mengutus kepada mereka orang yang menunjukkan mereka pada keimanan itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, juga beriman kepada risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan segala yang dibawa untuk mereka dari Tuhan yang telah mengutusnya, dan kemudian disusul dengan keharusan beriman kepada hari kiamat. Umat Islam memang diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab agama lain. Akan tetapi, kita hanya diberi kewajiban untuk mengamalkan ajaran yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Lalu apa bukti Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya? Keimanan terdapat dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Keimanan akan mendorong seseorang melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Namun perlu diketahui, kitab suci Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, karena kitab-kitab sebelumnya hanya berfungsi sebagai peringatan bagi kaum tertentu, sementara Al-Quran merupakan pedoman bagi semua umat manusia hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 4 hingga 5. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Al-Quran berisi perintah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak terlena dengan kehidupan dunia. Kitab suci Al-Quran telah menyempurnakan ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut tidak lagi berlaku setelah Al-Quran diwahyukan. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjalankan ajaran yang terdapat pada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Syariat yang berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW pun tidak berlaku bagi umat saat ini, kecuali untuk syariat-syariat tertentu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini tidak berarti syariat para nabi dan rasul terdahulu tidak baik, tapi Al-Quran telah menyempurnakan syariat sebelumnya. Dengan demikian, kita tidak perlu menjalankan syariat terdahulu. Apa kehebatan Al-Quran dibanding kitab agama lain? Kitab suci Al-Quran merupakan kitab umat Islam yang kehebatannya tidak tertandingi. Isi dari Al-Quran juga menjadi pegangan hidup dan menjadi rujukan dalam segala hal bagi manusia. Salah satu kehebatan Al-Quran yakni menjadi kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci Al-Quran ini terus terpelihara dan terjaga dari berbagai bentuk pengurangan, penambahan, perusakan, dan upaya mengubahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 9. Kehebatan lainnya adalah Al-Quran mampu mengalahkan peradaban kehidupan yang lain. Masyarakat jahiliyah jauh dari peradaban maju seperti saat ini. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang, beliau berpegang pada Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengubah zaman jahiliyah tersebut. Karenanya, Al-Quran terbebas dari berbagai bentuk pertentangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 82. Kehebatan yang tak kalah dahsyatnya dari kitab suci Al-Quran adalah mampu mengalahkan kejeniusan manusia, yang mana IQ manusia paling tinggi mencapai 200 hingga 250 dan dianggap sangat jenius. Tapi Al-Quran melebihi itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 30. Al-Quran juga mampu mengalahkan bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama kali yang diajarkan ibu kita sendiri. Dalam sebuah penelitian, anak hingga usia 3 tahun mampu menangkap 1250 kosakata dan terus bertambah sebanyak 50 kosakata setiap bulan. Di usia 8 tahun, anak-anak sudah mampu menangkap 3650 kosakata, sedangkan jumlah kata dalam Al-Quran hanya ada 77.439 kata. Dengan ini, Al-Quran adalah kitab suci yang mudah dipelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami mudahkan pada Al-Quran untuk diingat dan dipahami. Tetapi adakah orang yang mengambil pelajaran?" Al-Quran, Surah Al-Qamar ayat 17. Sahabat beriman, Al-Quran menjadi mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu ilmu pun yang terlewatkan di dalam Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran bahkan mampu menjelaskan kejadian masa yang akan datang
Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.